Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Benarkah Sabdo Palon tokoh mistis rekayasa Belanda? Berdasarkan penelitian sejarawan Profesor Agus Sunyoto, selepas penangkapan Pangeran Diponegoro, kolonial Belanda membuat strategi baru, yaitu melalui perang ideologi dengan cara memanipulasi sejarah. Salah seorang jaksa bernama Mas Ngabei Purwowijoyo diberi tugas membuat babat Kediri, yang di dalamnya Sunan Bonang, Sunan Giri dijelek-jelekan dan dikatakan bahwa dakwah Islam dianggap telah merusak tatanan masyarakat. Dari babat Kediri ini lahirlah naskah-naskah baru buatan Belanda yang cenderung mendiskreditkan Wali Songo dan dakwah Islam. Di antaranya adalah Serat Darmo Gandul, Serat Sesiti Jenar, dan Kronik Klenteng Sampokong. Sabdo Palon tokoh fiktif. Dalam naskah Serat Darmo Gandul diceritakan setelah konflik Majapahit dengan Demak, atas saran Sunan Kalijogo meminta Prabu Brawijaya untuk masuk Islam. Pengislaman Prabu Brawijaya mendapat penolakan dari abdi sang raja yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sebelum pergi, Sabdo Palon bersumpah setelah 500 tahun tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang menjadi momongannya. Sang satria ini akan membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran Budi. Perginya Sabdo Palon ditandai Surya Sengkala, Sirno Ilang Kertaning Bumi, atau tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Melalui penyusuran naskah-naskah kuno, sejarawan Agus Sunyoto berpendapat Serat Darmo Gandul dengan tokohnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan cerita fiktif belaka. Nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong sama sekali tidak ditemukan dalam naskah-naskah kuno di era Majapahit. Bahkan peristiwa tahun 1478 Masehi bukanlah pertempuran antara Demak dengan Majapahit, melainkan peperangan sesama kerabat Majapahit, yakni antara Kertabumi dengan Girindrawardhana. Melanjutkan kisah misteri Raja Kecil Majapahit yang pernah saya ceritakan beberapa waktu lalu, kali ini saya ingin membahas salah satu tokoh dari 4 raja kecil tersebut, yakni Sabdo Palon. Sabdo Palon yang disebut-sebut raja kecil karena hubungan dekatnya dengan Prabu Brawijaya V oleh sebagian masyarakat Jawa diyakini Semar atau Eyang Semar. Entah benar atau tidak, Semar yang dalam cerita pewayangan digambarkan sebagai salah satu tokoh punakawan memiliki kisah yang mirip dengan Sabdo Palon. Bila dalam cerita Punokawan Semar bersama Gareng dan Petruk, dalam cerita lain Sabdo Palon juga ditemani oleh Naya Genggong dan Gajah Amodo. Mengenai sifat-sifatnya, bila Semar dalam Punokawan digambarkan sebagai tokoh yang bijak dan dituakan, demikian juga dengan Sabdo Palon. Selama mendampingi Prabu Brawijaya V, Sabdo Palon adalah seorang pandito atau penasehat raja. Pemilik nama bermakna kata hati, Sabdo berarti kata, dan Palon adalah hati. Ini menjalani kehidupannya bersama Naya Genggong. Naya adalah pandangan, Genggong adalah langgeng, dan teman-teman lainnya layaknya cerita Punokawan. Sabdo Palon CS akhirnya meninggalkan Prabu Brawijaya V karena junjungannya tersebut telah beralih keyakinan memeluk agama baru yakni Islam. Semenjak itu di tengah situasi kehancuran Majapahit,
Sabdo Palon memilih mengundurkan diri sebagai pamomong raja untuk bertapa. Keputusan ini ditempuh karena Sabdo Palon menganggap dirinya sudah tidak memiliki kedaulatan spiritual dengan perpindahan keyakinan sang raja. Beberapa sumber menyebutkan Sabdo Palon melakukan tapa tidur di dasar kawah Mahameru atau Gunung Semeru selama 500 tahun. Selama kurun waktu Semar bertapa itulah Jawa atau bahkan Nusantara tidak memiliki kedaulatan spiritual lagi, yang artinya tidak dihormati lagi oleh bangsa lain. Dari kisah yang banyak diyakini masyarakat, Sabdo Palon sendiri adalah penjelmaan derivatif Hyang Ismoyo. Karena sebelumnya ia dikenal juga sebagai pamomong atau pengasuh raja atau penguasa di Jawa. Hyang Ismoyo sendiri memiliki banyak gelar, di antaranya Bathara Ismoyo, Bathara Semar, Sang Hyang Jagat, Sang Hyang Waseso, dan masih banyak lagi. Kendati berhubungan dengan masalah keyakinan, bukan berarti kisah Sabdo Palon menceritakan penolakan Jawa terhadap Islam. Dalam buku Sabdo Palon dan Sradharma Gandul, sosok Sabdo Palon sendiri merupakan personifikasi dari kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Walaupun pada akhirnya sang raja merubah keyakinannya karena pengaruh dari sang permaisuri. Wallahu a'lam bishawab. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.